لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله وآله والأحبة. Oh, masih sambung dulu. Oh, sambung. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhallazina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni ismun. Wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dan ayyuhibbu ahadukum an yakula lahma akhihi maitatan. Fa'ariftumuhu wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Ada tiga tingkatan kepasrahan manusia pada Allah. Yang pertama adalah kelompok manusia awam. Itu di belakang. Jadi tingkatan. ya, Ada. jadi orang awam ini Ada kan? Ini sudah dekat dekat. tingkat kepasrahannya itu disebut dengan tawakal. Ya. Nah, pada level ini manusia dia melakukan kebaikan plus dia melakukan kejahatan. Jadi semacam apa ya? Dua-duanya dikeureuy gitu. Di mereka melakukan sesuatu amal yang baik dan buruk juga dijalani. Dua-duanya berjalan tanpa ada proses bagaimana cara menghentikan pekerjaan itu. Nah, orang ini adalah tingkat keperasaan atau kepasrahannya itu namanya namanya tawakal. Iya. Ini dalam konteks tawakal dalam proses kepasrahan diri kepada Allah. Pada saat manusia seperti ini, maka biasanya Allah pasif. Dalam konteks Allah itu pasif aja, Bu. Jadi dia yang harus terus mendekatkan diri kepada Allah. Karena pada saat itu ada sesuatu yang memang dia diperbuat. Jadi naon wae kebutuhan hirupna bukan tidak dipenuhi oleh Allah, cuman posisinya dia yang harus menarik. Jadi dia yang harus menarik, dia yang harus bergerak. Karena ini Allah itu pasti akur. Allah akan memberikan sesuatu kepada semua manusia. Karena ada yang mengganjal ini, maka otomatis dia harus aktif kepada Allah. Jadi karena Allah pasif, maka dia harus aktif pada Allah. Makanya iya kan? Iya, karena ada kejahatan yang rutinitas dia lakukan. Nah, seperti itu. Kemudian yang kedua, ada kelompok manusia namanya khawas. Jadi kelompok manusia namanya khawas. Tingkat kepasrahannya namanya taslim. Taslim ini adalah orang yang melakukan kebaikan. Dia ketika ada kejahatan, dia langsung bertobat. Taslim. Kan? Jadi orang ini cepat respect, Bu. Pak, begitu ada sesuatu yang salah, dia langsung bertobat kepada Allah, membersihkan dosanya. Posisi Allah dalam hal ini adalah aktif. Jadi Allah merespon apa yang dibutuhkan dirinya.
Itu namanya aktif. Kenapa? Karena ada yang ada teknis untuk menghancurkan kesalahan dia, kejahatan orang itu. Nah, pada saat Allah ini aktif, biasanya persoalan-persoalan yang terjadi pada kita itu sudah direspon Allah. Ini namanya khawas, Pak. Bentuk kepasrahannya namanya taslim. Taslim itu penyerahan diri. Ya. Tapi ada yang lebih hebat, yaitu khawasul khawas. Khawasul khawas adalah kelompok manusia yang tingkat pasrahannya disebut tafwid. Jadi dia betul-betul pasrah seperti janin. Apa namanya? Tafwid. Tafwid. Takwid. Ya, jadi tafwid ini adalah, Takwid. jadi kalau dalam konteks yang lebih mudah, tafwid ini bayi dalam kandungan. Ya, bayi dalam kandungan, janin dalam kandungan seorang ibu. Kenapa? Karena dia total saja. Jadi bayi itu bersih, dia total menyerahkan, tidak ada pikiran-pikiran apapun yang mengganggu dirinya. Dia total diserahkan kepada Allah. Kenapa? Karena otomatis kalau dia sudah total diserahkan kepada Allah, maka Allah akan lebih super aktif. Makanya kebutuhan janin dalam kandungan seorang ibu tidak ada yang terlewatkan. Ya. Kalau ini mah janin, Pak. Kalau yang ini mah anak kecil, kalau yang ini mah dewasa. Begitulah gambaran manusianya. Kepada anak kecil kan gitu, tidak kadang kasih. Kalau dia itu berubah kita kasih, kalau tidak kita pending dulu. Tapi kalau ke bayi ada enggak, Bu? Kalau ke janin ada enggak? Enggak ada, karena dia sudah siap menerima apapun. Ibunya makan apa, bapaknya ataupun ibunya menuangkan apa dalam perutnya, dia sudah siap. Dan segala kebutuhan hidupnya sudah disuperaktifkan oleh Allah. Ini tosek, umat Allah ternyata. Ya. Nah, ketika dalam posisi seperti ini, posisi kita di mana levelnya? Nah, posisi kita di mana? Nah, jadi ketika kita posisi ada di sini atau ada di sini, ada di sini, itu yang merasakan kita sendiri. Kira-kira orang mesti di posisi mana, gitu kan? Nah, kalau sudah di khawasul khawas, lihat kiai. Kiai yang betul-betul soleh, dia tinggal diem, Bu. Semua orang datang. Bawa beras, bawa minyak, bawa yang apa kebutuhan. Terkadang dia mau nikahin saja hajat badan, nu datangna teh Pak, nu merei. Dia tidak mengeluarkan biaya karena sudah ditanggung oleh Allah. Awas. Ya. Karena kebersihan hidupnya kan. Dia hidupnya udah total. Kenapa? Dia tidak kerja, cuma menyampaikan ilmu Allah, dan Nabi dalam posisi yang terbaik, kebutuhan hidupnya diatur oleh Allah. Kenapa? Karena dia udah total pada Allah. Dan sebenarnya mah urang ge bisa. Ya. Nah, aya keraguan dina pikiran, jadi udah total gitu kan. Akhirnya ka dieu deui naik leuwih ke total, balik deui ka awal. Sehingga nanti terkadang kita ngereuyeut we, ieu jalan. Yang paling rusak adalah pada saat dia pada posisi al-jahlu. Mana al-jahlu itu? Sama sekali tidak ada amal. Untuk berbaik tidak ada. Jadi dorongan untuk melakukan kebaikan nggak ada. Jadi ngaji hoream, nyiar ilmu hoream, ibadah sahayangna, itu sudah al-jahlu. Ketika dia pada posisi al-jahlu, Allah akan menutup anugerahnya bagi orang itu, sehingga hidupnya tidak berkah. Nah, keberkahan ini dipengaruhi oleh begitu. Buya, sakit itu heula Pak. Ulah kayak ini karena ini kajiannya lebih ke arah manajemen. Ya, manajemen tauhid namanya. Nah, dari tingkat keperasaan manusia itu mulailah terjadi ada dosa-dosa yang kita lakukan yang orang lain tidak tahu. Kalau dulu Bu ya zaman Bani Israil, orang melakukan dosa malam hari, pagi harinya sudah ditulis di pintu oleh malaikat. Jadi malaikat langsung subuh itu sudah menulis dosa dia. Jadi setiap orang lewat tahu dosa dia. Oh, orang ini begini malam tadi ya. Kenapa? Karena ditulis di mana. Kalau zaman sekarang
nggak akan cukup pintunya. Pintunya banyak. Kalau bateing atau saimah ayat 10 we banyak kabeh dosa kumaha nulisna tuh. Makanya kelebihannya adalah umat Nabi Muhammad ditutup dosanya oleh Allah. Ditutup oleh Allah. Tidak ada, Bu. Kadang suami tidak tahu dosa istrinya. Kadang istri tidak tahu dosa suaminya. Masing-masing berjalan dengan dosanya tanpa mengetahui. Anaknya pun tidak tahu. Inilah yang disebut dengan anugerah. Tetapi lama-kelamaan dosa itu akan dibongkar. Refleks tanpa kita menyetopnya. Jo nyarios kabar. Begitu. Ada 3 cara Allah membongkar dosa itu. Ya. Kalau mau udah mau anu apal. Ya. Kalau mau Pak, kalau mau imah rahasia duaan, kenapa nangis duaan? Iya, kalau rahasia itu sendiri, kalau udah duaan jadi tidak rahasia lagi. Ibu paham, Bapak paham nggak? Kalau yang dibawa ngomong dengan kita dapat menjaga, lila-lila. Nah, begitu kan? Bagaimana cara Allah membongkar ataupun membuka aibnya? Pertama, An Salim sami'tu Aba Hurairah yaqulu sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu kullu ummati mu'afatun. Sesungguhnya seluruh umatku mendapatkan perlindungan Allah. Mu'afatun itu ditutup dosanya, Pak. Enggak ada yang dilihatkan. Ya. Kemarin melakukan apa? Kadang orang enggak tahu ya. Jalanannya ya. Kurang kesehatan ya. Tuang lima. Bobo tibra. Tidak ada masalah dengan dosa yang dilakukan orang itu. Malahan leuwih tibra keneh nu boga dosa daripada nu urang teu boga dosa. Kadang Pak anu loba kadang orang yang dia dekat ya suka ibadah bisa sare gitu. Ya, loba pikiran. Itu mesti dipikiran dia dosa loba gitu. Tetap tenang kan. Illal mujahirin, kecuali dia seorang mujahir. Nah, dia mujahir. Kata Rasulullah, umatku katanya semuanya ditutup dosanya. Enggak ada yang tahu. Anu 50 tahun teu apaleun dosana. Anu 10 tahun, anu 20 tahun teu araya nu harapaleun. Ya, sampai teman sekasur pun tidak tahu apa yang dilakukan dirinya. Saya pernah ketemu dengan orang ketika istrinya dia meninggal, istrinya tidak tahu dosa dia. Terang sak dosa kun lancip maksudnya. Dugikeun ka ngantunkeun kamari eta ku Allah dugikeun ka kitunya Pak. Pek teh torojol we aya jalmi kadinya. Ibu bapak teh kieu-kieu sareng abdi. Oh, sunahana. Tadina rek dibeja-beja saroge abdi mah teh boga dosa. Ari pek teh ngorojol. Nah, untungna mah teh dibejakeun ka baturan. Nah, era aya ieu ngakunya. Ilal mujahirin. Siapa yang mujahir itu? Wa inna minal ijhar an ya'malal abdu bilaili amalan. Orang yang tadi malam dia melakukan dosa. Summa yusbihu qad satarahu rabbuhu. Kemudian pada waktu subuh sudah Allah tutup dosa itu. Ku Allah teh ditutup Pak dosa teh. Teu aya nu apaleun Bu. Dugikeun ka subuh teh nyingin teh jalmi teh. Santai we tadi malam dia sudah berdosa tapi oleh Allah tutup. Bayaqulu ya fulan. Tidak ataupun apa? Refleks orang ini ngomong kepada teman terdekatnya. Siga nama biasa siang-siang ya, biasa sore-sore, biasa jam sabaraha we, sampai pagi itu dia enggak ada yang tahu dosanya. Refleks ketemu dengan teman dekatnya lalu dia ngobrol. Hai, fulan, saya melakukan kada wa kada. Saya melakukan ini tadi malam. Kamu jangan bilang siapa-siapa ya. Jangan ngomong sama siapa-siapa. Kamu aja yang tahu. Kita berdua yang tahu ya. Dosa kita nggak ada yang tahu. Ternyata dia ngobrol dengan si fulan ini, kemudian tanpa disadari, payak ataupun kata Allah, yaksifu sitrallahi bihi. Ku Allah dibongkar. Ngomong kasih si ieu teu kuat ngomong deui jeung Disebarkeun. rahasianya di meja-meja. Urang ge duaan, ti dia we geus tiluan. Akhirnya ini juga. Bagaimana kalau kena kepada dia teman dekat yang mungkin dia rahasia tapi dia musuh ini? Iya. Mulailah dia tersebar. Akhirnya lama-kelamaan
terbongkar. Itulah cara Allah yang pertama membongkar aib manusia. Tanpa kita sadari, refleks dia ngomong pada orang lain. Itu yang maksud saya. Jadi Pak, ada koruptor tahun 2006 ketangkapnya kemarin. Iya. Nah, sababnya, iya bebeja babaturanana. Anu tadi teh rahasianya. Ada yang 2005 ketangkapnya 2014. Semua terus tuh. Kadang itu yang ketangkap itu adalah mereka yang sudah lama melakukan kejahatan. Bukan kemarin-kemarin. Tah anu ayeuna mah engke katewakna teh 2020. Ya, kenapa? Karena begitulah cara Allah. Tuh. Ya. Gampangnya. Gampang teh. Gampang nggak? Ya maksud saya gampang nggak bagi Allah? Gampang. Bagi Allah, kurang merasa santai yang teuing. Ya. Bisa inu teu karasa sok di ayeuna bereskeun heula. Santai we lah ada jajagen. Wah, nggak bisa begitu. Manusia itu kan dosa itu kan seperti benda atau seperti es. Begitu dia ada panas, air. Ya. Satu itu. Insya Allah lah bapak-bapak baratus. Amin. Insya Allah. Kena di dia malah sarong. Ya. Mudah-mudahan. Amin. Ya. Tahu nggak dosa yang dilakukan oleh orang yang dia kelihatan alim? Nggak tahu kan? Tapi kenapa sampai meninggalnya tidak terbongkar? Nanti akan saya kasihkan 3 cara Allah menutup aib kita. Ya. Ya. Bikin jangan tuntun teh insya Allah sok dipasihkeun dikeun ayeuna. Moal di PR harunya bisi harap Si kadaek omong. ya kabulul parah. Ya. Gitu. Kedua, bagaimana cara Allah membongkar dosa aib seseorang? Yang kedua adalah dengan ghibah. Ya ayyuhallazina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni ismun. Jadi pikiran manusia itu, awas Bu, Pak. Pikiran manusia itu 60 ribu per hari. Dan ternyata 43 ribunya itu adalah negatif. 43 ribu dia negatif. 80% pikiran manusia itu negatif. Negatif pikiran manusia. 43 ribu negatif. Jadi nu aya dina pikiran teh karitu cana naon geus jual negatif. Nya, alah boa teuing. Boa-boa. Alah sia si bapak nyisiran boa-boa. Sore-sore nyisiran. Ulah nyisiran teh. Atuh salahkina teh nyisiran. Bapak tuh nyisiran kos batur. Nyisiran salah, teh nyisiran salah. Akhirnya salahkina ngagoler. Ya, kan deh Bu. Eta teh suudzon. Selalu berprasangka tidak jelas, ya. Karena emang di pikiran kita begitu, rata-rata begitu. Aduh, senang mau kolesterol. Ya, mual asam urat gitu ya teh. Ya, mau ada acan. Kenapa terus ngagoler? Karena pernah kolesterol lah jeung asam urat tanya. Hari ayeuna mah jalan we teu rabu. Ya. Kenapa? Karena manusia jangan diprasangkakan yang jelek. Berjalan aja dulu. Dan dari 43 ribu ini ternyata manusia kalau tidak dibimbing oleh iman, wah capek pas dinten gak sok mikir negatif unggul. Bangun tengah jedud aku. Ya, sakapun ge urang Bu, keur loba duit ya anggar ngajedud maya keneh. Komo ketemu ka duitnya. Iya. Emang hidup itu bukan karena uang, tapi tidak ada uang susah hidup, Pak. Ya. Jangan mengandalkan uang hidup. Tapi kalau tidak ada uang, ya bisa diandalkan ulang. Nah, ulang batur hayang ieu ulang ngadoa. Nah, begitu. Jadi dalam hal ini kita dapat bisa memesahkan ternyata ada yang dapat membongkar aib seseorang itu adalah dengan cara Anda ghibah. Wala yaghdab ba'dhum ba'dhan. Ghibah. Nanti ada 2 ya, ada ghibah, ada ghibato. Nah, kalau ghibah nyeritain kejelekan orang lain dengan muatan hasud, itu ghibah. Bapak Ibu nanti postingkan bahasa-bahasa yang di HP. Kemudian ada muatan hasud juga. Kalau ada muatan hasud itu udah ghibah. Ya.
Iya, hoak. Hoak Ya, jadi harus ini harus jelas, Bu. Pak, harus jelas nanti apa yang kita sampaikan pada orang lain, takut gibah itu. Ya, kenapa? Karena secara teorinya kalau gibdoh, Pak, kalau gibdoh itu adalah menceritakan kejelekan orang lain tapi kita tidak ada unsur hasud dan kita menginginkan supaya tidak sama dengan mereka. Nah, itu namanya gibdoh. Dosa enggak itu dosa, Pak? Hah? Yang kita itu dosa enggak? Ya, bukan dosa. Gibtoh itu enggak. Tabat yada abi lahabi wata ma'agna anhu maluhu wa makasab. Bagaimana Allah menceritakan kejahatan Abu Lahab. Itu masalah. Tapi kata Allah, kamu jangan seperti itu. Ya. Nggak apa-apa nyeritakan. Pelajaran, enggak apa-apa. Pelajaran. Ibu, tekengeng jeung itunya. Eta teh ka abdi wae. Kieu. Nah, Tapi bagi kita tidak ada unsur hasud supaya dan kita hanya menerangkan pada orang yang berkepentingan saja. Tapi lamun urang nyebarkeun kanu lain anu teu aya kepentingan itu sudah gibah namanya. Kenapa? Karena gibah kan ada hasud. Kenapa ada hasud? Karena kita mencari teman supaya menghasut dia jadi lebih banyak. Nah, itu nggak boleh. Nggak boleh. Di sini aja, Bu. Sok sakade saur satem bisa ngomongkeun batur. Sen di ngaji teh jadi kieu sana jadi teh bisa ngomongkeun batur. Ustaz teh menang saha. Bukan tidak boleh menceritakan orang lain, menceritakan kejelekan orang lain dengan muatan hasud. Itu yang tidak boleh. Coba ibu keur ngarumpi, Ustaz lucu sih namanya meni ayeuna meni kasep. Menang teh eta. Walaupun saya juga tidak merasa. Oke, diteruskan teh. Ustaz lucu laras teh gitu. Buka. Nah, kada fitnah ke Bu. Nah, begitu kan? Jadi dina laresna eta teh bohong. Dina laresna eta teh fitnah, dina teu laresna bohong. Eta gibah. Ya. Kalau menceritakan yang baik Bagus. orang lain itu yang baiknya gitu. Bagus. Bukan gibah. Bukan gibah. Bukan gibah. Memuji namanya. Memuji. Dan menceritakan kebaikan orang lain tidak di depan dirinya lebih bagus dibandingkan dengan menceritakan